Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijitanul Akmal. Bersama dengan anggota kelompok lain akan membahas mengenai General Principles of Law recognized by civilized nations as source in international law, yang berarti bahwa prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa sebagai sumber hukum internasional. Saya akan mulai dari pengertian sumber hukum. Menurut Muhtar Kusumatmadja, pengertian sumber hukum dibagi menjadi dua, yakni ialah dalam arti material dan kemudian dalam arti formal. Dalam arti material, ialah sumber hukum ialah sumber yang membahas mengenai dasar berlakunya hukum suatu negara. Kemudian dalam arti formal ialah sumber dari mana kita dapat menentukan atau menemukan ketentuan hukum internasional. Berdasarkan pada pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Mahkamah Internasional dalam mengadili perkaranya akan mengambil sumber sebagai berikut. Yang pertama ialah dari perjanjian internasional. Kemudian yang kedua ialah kebiasaan internasional. Kemudian yang ketiga ialah prinsip hukum umum. Inilah yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat, yang terakhir ialah keputusan pengadilan dan doktrin. Pembahasan berikutnya akan dibahas oleh anggota kelompok saya yang lain. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum umum. Menurut pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional, prinsip-prinsip hukum umum adalah asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas abus destroid. Asas abus destroid adalah perjanjian yang terjadi di manakala seseorang tersebut menggunakan haknya dengan cara bertentangan dengan tujuan untuk mana hak itu diberikan. Sebagai contoh, korupsi karena penyalahgunaan wewenangnya. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Firman Dwi Prasetya dari kelas 2020C dengan NIM 200407041178. Di sini saya akan menjelaskan asas pacta sunt servanda dalam kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiban sesuai perjanjian. Dalam tingkat kelengkapannya, perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Rekil Saputra. Saya di sini akan membahas tentang asas bona fides. Asas bona fides yang berarti perjanjian harus dilakukan dengan niat baik. Sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati. Bona fides, sesuatu konsep yang bersumber dari ius gentium, hukum alam, yang mengajarkan bahwa seseorang dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus sesuai dengan itikat baiknya.